Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus tahu apa itu Pancasila. Pancasila terbagi atas dua kata, yaitu panca dan sila. Kata panca memiliki arti 5, sementara sila memiliki makna asas aturan dasar. Jadi kalau digabungkan sebagai 5 aturan dasar, ya dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita membahas Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar atau pondasi dalam penyelenggaraan negara. Nah, di sini ada dua kata kunci, yaitu penyelenggara dan aturan dasar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada beberapa sebuah bangunan. Yang paling bawah kita anggap sebagai Pancasila. Ada juga tiang-tiang bangunan yang kita anggap sebagai Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan TAP MPR. Jika kita menghilangkan salah satu tiang pada bangunan, negara masih dapat berdiri. Sedangkan jika fondasi yang kita hilangkan, maka bangunan akan rubuh. Begitulah ketika dasar negara kita kuat, maka negara kita juga akan kuat. Sebaliknya, jika dasar negara kita lemah, maka negara kita juga akan ikut lemah. Contohnya pada saat pemilihan umum. Mengapa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali? Ada yang tahu? Nah, pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bertentangan dengan pemilihan umum. Undang-undang tersebut mengatur jalannya pemilihan umum yang berdasarkan dengan Pancasila. Maka Pancasila yang berperan sebagai dasar negara menjadi sumber dari sumber hukum. Mengapa demikian? Segala sesuatu yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pemberi arah, ataupun petunjuk tentang bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, kalau melihat ilustrasinya seperti ini, teman-teman pasti sudah melihat seperti ini, yang dimana di dalam HP tersebut pasti ada namanya buku petunjuk. Buku petunjuk ini memberikan kita arahan atau petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan HP. Kalau HP tersebut digunakan sesuai dengan buku petunjuk, maka handphone tersebut akan bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Jika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu hidup kita akan lebih aman, sejahtera, sehat sentosa, lahir dan juga batin. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pancasila memberikan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan bangsa kita, yang jika kita ikuti dan teladani, maka hidup kita akan lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengikuti Pancasila sebagai pedoman hidup? Nah, contohnya apa sih? Misalnya, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita mengikuti sila pertama Pancasila, maka seharusnya semua orang Indonesia itu beriman kepada Tuhannya masing-masing, serta menghormati yang namanya kepercayaan orang lain. Tidak akan ada yang namanya konflik secara agama, tidak akan ada agama satu atau umat agama satu membenci agama umat lain, karena kita berpedoman pada Pancasila. Jadi, apakah kita sesuai dengan Pancasila hari ini?
Nah, teman-teman, selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ternyata Pancasila juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwa masing-masing, begitu pula dengan bangsa Indonesia, yang dimana memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang kedua, sebagai kepribadian bangsa. Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber dari segala sumber hukum, yang dimana Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI telah menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, cita-cita luhur dan tujuan negara. Pancasila memuat cita-cita dan tujuan negara yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir sebagai filsafat hidup, yang dimana Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam budaya, agama, dan lain-lain.